arahan dari orang tua kan kayak gitu. Iya. Berarti ada arahan dari orang tua sehingga Teh Indi ini bisa melihat sesuatu di luar nalar yang orang tidak mampu gitu bisa sih. Terus tadi kita bincang lagi tentang bicara tentang masalah perasaan Teh Indi itu gimana sih perasaannya ketika masuk horor, apa sih yang dirasakan oleh Teh Indi? Seneng sih, cuman kadang kalau kita lagi syuting ada rasa takut, rasa khawatirnya ada kan, Ya, masih ya. ada ya kayak gitu. Apa yang membuat khawatir Teh Indi? Mungkin karena kita tuh berhadapan sama bukan yang ini, bukan berwujud. Ya, selamat malam. Saya kembali lagi jumpa bersama saya Doni Pradana di Cahaya Keajaiban. Malam ini saya sudah ditemani salah satu host, kalau nggak salah dulu bukan host. Iya Beliau betul. adalah salah satu mediator di Cahaya Keajaiban ya. Iya betul. Ini kita malam ini akan berbincang-bincang dengan beliau sekitar tentang pengalaman-pengalaman beliau di Cahaya Keajaiban. Mungkin dulu sebelum di Cahaya Keajaiban di Lalapan Karuhun ya, bisa sih. Iya. Ini beliau adalah Teh Indira. Teh Indira. Ya, Teh Indira nih kita malam ini akan berbincang-bincang ya, santai aja ya, Iya. santai, bisa sih, bisa biar eh, jangan terlalu ini ya, kita akan berbincang-bincang sekitar pengalaman-pengalaman Teh Indira ketika di channel Lakon Karuhun, juga termasuk sekarang di Cahaya Keajaiban. Katanya sih naik peringkat kalau nggak salah sekarang di host juga ya, bisa Iya sih. betul. Nah, saya mau tanya nih, nanti sebelum ke acara yang lebih lanjut lagi ya, jangan lupa kepada pencinta setia channel Cahaya Keajaiban, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Bisa disampaikan juga. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Cahaya Keajaiban. Nah, ini jadi masanya belum masa tegang nih. Iya Gitu. betul, Jadi kita benar. mau berbincang-bincang dulu, ini kan ceritanya berbincang-bincang ya. Iya. Berbincang-bincang sekitar tentang pengalaman Teh Indira di Cahaya Keajaiban, termasuk yang dulu itu di Lakon Karuhun ya. Iya. Teh Indira, saya ingin tanya nih, bisa sih, apa sih perasaan Teh Indira ketika sebelum masuk ke channel ikut syuting? Apa sih yang dirasakan? Apa ada kesan-kesan yang membuat Teh Indira itu ngerasa seneng atau memang ada juga ke ini belum belum arah yang lebih ini nih. Bisa Iya. sih kita tanya ini lebih perasaannya gimana sih gitu perasaan Teh Indira tuh? Seneng sih, terus kan kayak kita hitung-hitung jadi pengalaman Cari juga. pengalaman juga ya. Iya. Ya selain pengalaman kita bisa silaturahmi ya, Iya bisa betul. sih. Jadi banyak kenalan-kenalan lagi lah buat belajar lebih Iya. ini lagi gitu. Terus apa sih yang membuat Teh Indira bisa ketika ditawarin misalkan oleh dulu masih channel Lakon Karuhun untuk menjadi sebagai Mediator. mediator ya Iya betul. itu. Rasanya gimana tuh? Bisa sih. Sebenarnya pernah sih, pernah kayak ngikut nyoba-nyoba terus sebentar, cuman kayak karena emang dulu kan masih sekolah juga jadi keganggu. Jadi Ya, akhirnya udah enggak gitu, enggak lagi. apa memang dulu ketika sekolah itu menggeluti di bidang tentang dunia mistis? Gimana? Kalau itu sih enggak terlalu. Cuman kayak kita sekedar bisa aja gitu. Sekedar bisa Iya. aja. Apa memang ada kan kalau saya lihat deh sering kita apa ya? Kita kan sering bareng ya, Iya artinya betul. sering bareng, kita dampingan bareng, ini baru-baru berapa kali ini. Terus apakah memang Teh Indira ini sudah katakan ada dulu kan di mediator ya. Iya. Memang dari awal apa ada memang cut 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 orang tepuguh yang ada yang ngobrolin itu. Jadi Kalau enggak ini apa? oke, Teh Indira kan biasanya orang itu selain punya kemampuan secara spiritual itu ya, ada memang katanya keturunan. Iya Ada juga betul. memang mereka itu akan ada gurunya. Kan sesuatu ilmu tanpa guru itu kan kalau nggak salah setan namanya Iya. gitu ya. Nah sendiri Teh Indi sendiri memang ada belajar dari orang tua atau memang dari gimana? Kalau aku sih kebetulan emang ada keturunan dari orang tua ya. Emang pas awalnya tuh kayak nggak nggak ngerti gitu, maksudnya kayak belum menyadari gitu. Hmm. Terus kayak denger-denger dari cerita orang tua juga kalau dulu tuh ditutup. Hmm. Soalnya kan kayak masih kecil terus takut berdampak ke Oh kitanya ya, nanti.
Nah, Mhm. terus kayak, akhir-akhir ini emang kebukanya tuh gitu, baru kebuka gitu. Berarti intinya berarti tetap dong ada ini dari orang tua juga ya, Iya instansi gitu. Jadi, nggak mungkin nggak ada arahan dari orang tua kan kayak gitu. iya, Berarti ada arahan dari orang tua sehingga Teh Indi ini, bisa melihat sesuatu di luar nalar yang, orang tidak mampu iya gitu, betul. instansi. Terus, tadi kita bincang lagi tentang bicara tentang, masalah, perasaan Teh Indi itu gimana sih perasaannya ketika masuk horor? Apa sih yang dirasakan oleh Teh Indi? Gitu. Seneng sih, cuman kadang kalau kita lagi syuting ada rasa takut, rasa khawatirnya ada kan, Ya, masih ada oke. ya, kayak gitu. Hmm. Apa yang membuat khawatir Teh Indi? Mungkin karena kita tuh berhadapan sama, bukan yang ini, bukan berwujud gitu kan. Iya, Kalau kita sama manusia, kita masih bisa inilah, bisa cuman bisa komunikasi ya. iya, kalau sama yang makhluk halus gitu kan kita nggak tahu. Ya, Makanya dari situ ada khawatir, takut hmm. terkadang gitu. Apa sih yang membuat takut? Apa memang Teh Indi sendiri hanya apa merasakan sesuatu atau memang ada sesuatu yang dilihat oleh Teh Indira ketika masuk mediator itu? Lebih merasakan sesuatunya sih. Lebih merasakan Iya sesuatunya. Itu kan ketika Teh Indira misalkan dimasukkan salah satu oleh para praktisi ya, praktisi. Terus, yang ada nggak yang dirasakan, yang kekhawatiran yang lebih ini lagi, ada nggak? sejauh ini belum ada sih, cuman kayak khawatir-khawatir biasa kayak gitu Seperti aja. biasa, karena Iya kita juga yakin ya katanya iya itu kan kayak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya, esensi kita. Makanya dari itu kita sebelum melakukan sesuatu, kita berdoa dulu iya agar bener. kita selamat dari mara bahaya itu. Nah, sekarang Teh Indira nih, saya lagi-lagi ada yang banyak ingin dipertanyakan di Teh Indira nih. Nah, ini kan masuk di Cahaya Keajaiban nih. Iya, Nah, di Keajaiban itu kan kemarin masuk juga di narasumber, di ini ya, apa namanya, Yos. di host ya. Selain di host kan di apa mediumisasi itu ya, Iya misasi. Nah, sekarang di host ini, misasi. Saya suka bingung kenapa. Dulu ada beberapa film yang saya dampingi saya ya iya untuk betul. terus tiba-tiba itu ketika fokus di salah satu host ini, terus tiba-tiba ada yang ini tuh gimana? Apa sih yang dirasakan oleh Teni sendiri gitu? Padahal kan Eee, Teni host bisa sih, bukan bukan di mediator gitu. Mungkin karena belum terlalu ini ya, kayak kita cuma tahu biasa aja, terus kayak belum paham bener nih sama dunia kita yang Oke, ini gitu. sebelum lanjut kita ini dulu ya ke Pak Pengasih. Silakan biar ini Teh Indira Apa? subscribe ke para ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Cahaya Keajaiban. Iya. Oke, tadi mengenai tadi itu sampai mana kita bicara ya? Tadi itu Sampai apa yang yang dirasakan ya ketika jadi host itu masuk sesuatu ya itu tuh gimana tuh? Kita kan lagi host nih, bisa sih kita host bareng tiba-tiba dulu pernah di salah satu film yang belum ditayangkan terus sudah ditayangkan ya kita waktu iya itu di lokasinya di tepatnya di Kabupaten Bogor ya, iya bener, apa Sukabumi ya dulu tuh kalau nggak salah di Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Sukabumi ya. iya. Nah itu kan Teh India sih selaku host nih, tapi tiba-tiba ada yang ini ada yang masuk gitu, itu gimana? Aku kan masih dalam tahap belajar nih. Oke, Jadi, kayak yang kayak gitu aku nggak tahu kan, kayak nggak tahu kapan terjadinya gitu, aku ya. nggak tahu kan. Aku belum bisa nahan juga energinya, mungkin karena energinya terlalu besar atau gimana. Jadi, aku yang masih belajar ini kayak, udah langsung aja Oke, gitu. oke. Itu apa emang apa itu kejadian itu di luar sadar atau memang sadar? Atau memang di luar sadar Teh Indira sendiri? Tapi sebelum sebelum itu tuh kan kita ada break dulu kan ya. Ya, oke. Nah sebelum Hmm, break emang ngerasa udah hmm, nggak enak nih, badan udah nggak enak, cuman kayak, hmm, ya udahlah bisa nih, bisa. Tapi, ya, mungkin karena agak nggak fokus juga gitu ya, ya, jadi ya masuk si hmm. makhluk halusnya ini. Oke. Jadi ini biar biar para pemirsa penasaran nih Teh Indira nih. Jadi kayak apa sih kejadiannya seperti apa ya? Sementara di film-film lain kan ini sebagai mediator ya, Iya, si mediator langsung masuk pos. Dan apa sih yang dirasakan oleh Teh Indira ketika itu kan gitu. Biar mereka nanti para pemirsa eh,
ya ikut komen misalnya sih. Nah, ketika itu di bawah alam sadar Teh Indira, saya sih ketika jadi host itu kan harusnya instingnya udah sebagai host gitu ya, saya sih. Karena kita sudah di ini kan sebagai host bukan sebagai narasumber atau bukan sebagai mediator. Nah, apa menurut Teh Indi ketika itu tiba-tiba atau memang ada yang langsung begitu saja atau memang ada gimana menurut Teh Indira? Kalau aku sih emang sebelum-sebelumnya kayak si makhluk ini tuh emang coba masuk, Hmm, cuman kayak aku tahan nih, masih bisa kan. Nah, hmm. pas kayak mungkin kayak aku lagi nggak fokus atau gimana, baru dia masuk, Nah, kayak ketika gitu. kita kosong gitu Iya, ya. betul. Terus selama ini kan Teh Indira kan sering ikut nih syuting, kadang Iya. pulang malam juga bisa sih. Apa emang ada yang ngedampingin dari keluarga? Kebetulan ada kebetulan ada. Orang tua sendiri atau? Orang tua sama sepupu sih, Oke, saudara. jadi ada saudaranya, ada orang Iya, tua yang bimbing ya, bisa sih. Jadi selain selain artinya ilmu juga itu di apa ya katakan ada ijazah dari orang iya tua atau betul. keluarga ya, bisa ada bimbingan juga dari orang tua yang mendampingi Teh Indira sehingga bisa ikut syuting di Cahaya Keajaiban. Iya benar. Nah, menurut Teh Indira di Cahaya Keajaiban sendiri ini kan salah satu channel yang belum belum apa ya sih belum begitu besar ya insya Allah ya ke depannya. Lantas apa sih eh, kiatnya Teh Indira untuk Cahaya Keajaiban untuk supaya di host nanti ini tidak mudah dimasuki sesuatu yang negatif sifatnya. Mau belajar lebih-lebih lagi nih supaya bisa ngejaga diri sendiri, biar kalau jadi host nggak kemasukan lagi nih, Ya, dari gitu kan. itu bisa sih. Nah, terus itu selain itu kita dulu pernah syuting ada di salah satu tempat hiburan yang menegangkan sekali ketika itu. Teh Indira pernah nggak mengalami yang begitu ketika syuting dulu pernah belum dulu nggak didampingi saya sendiri saya sih ada sih kejadian-kejadian yang lebih mengkhawatirkan gitu, terhadap Teh Indira atau kru yang lain ketika di syuting di Cahaya Keajaiban atau di sebelum Cahaya Keajaiban. Ada sih Hmm. yang pas kita di Lakon Karuhun tuh, yang kita syuting di Oh, sebelum di Cahaya Keajaiban ya. iya, Oke. yang kita syuting di kalau nggak salah Kabupaten Sukabumi tuh, masuk Hmm. Kabupaten Sukabumi. Ada saat tempat itu kan, kita lagi syuting, pada Hmm. fokus semua, aku di belakang, tiba-tiba Hmm. kemasukan, nggak, Hmm. belum kemasukan sih, aku kayak ditarik ke belakang. Ada yang narik ke Iya, belakang. ke belakang. Kalau saudara aku nggak nahan, mungkin aku udah ke bawah, jatuh ke bawah. Soalnya itu Hmm. tuh kayak tempatnya tuh lumayan tinggi, terus kayak ada mesin-mesin gitu. Itu yang buat Oh, kadang buat khawatir tuh itu, oh takutnya ada iya, serangan-serangan mendadak gitu iya, kan, kita iya, nggak iya. tahu ya. Jadi kita celaka ya, Iya, Isasi. Terus kekhawatiran-kekhawatiran itu dengan sendirinya kita itu apa ya, katakanlah kalau memang sudah ini sudah tidak apa, atau hilang dengan begitu saja ya Sasi. Nah ketika itu ada kejadian yang seperti yang tadi diceritakan yang takut jatuh, terus ada yang menarik. Itu memang ada yang menarik secara dohiri ya, atau memang secara energi atau gimana tuh ketika itu? kurang tahu sih, cuman kayak emang bener-bener narik, kayak gimana sih, kayak orang ditarik ke belakang kenceng banget, bener-bener Hmm. kenceng gitu Ya, jadi kita nariknya. nggak melihat sesuatu ya, cuma Iya, ada daya tarik kayak iya yang betul. membuat sehingga Teh Indira terjatuh gitu ya. Iya. Oke, Teh Indira. Nah, selain tadi itu ada nggak kejadian-kejadian? Terus ada pernah Teh Indira melihat suatu sosok ketika syuting atau di luar misalnya sebelum masuk syuting di Cahaya Keajaiban? Kadang beberapa kali suka ngeliat sih, kayak ngeliat ada nih kayak pas syuting, kita ngeliat ada ini, kadang gitu Ya, kan. apa yang maksud ininya? Kita nggak ngerti nih. Biar biar para pemirsa paham kalau ini tuh apa. Apakah memang sosoknya kuntilanak atau memang sesosok pocong atau orang sering bilang ada genderuwo juga gitu. Eh kalau bentuknya genderuwo aku nggak tahu, cuman aku kadang ngeliat kayak kuntilanak, Hmm, pocong, terus kayak yang tinggi hitam besar, hmm. terus kayak yang setengah manusia setengah ular kayak gitu. Oh, Nah, terus sebelum sebelum aku masuk ke channel Lakon Karuhun sama Cahaya Keajaiban juga, aku kayak
sering Pernah pernah, katakanlah terjadi itu atau pernah iya, mengalami? kayak pernah lihat yang Hmm, korban kecelakaan, hmm, kayak dijadiin tumbal atau gimana, terus kayak mmm. hantu-hantu Belanda yang nggak ada kepalanya. Oh, jadi Iya, manusia tanpa kepala gitu iya ya, gitu, hanya badannya doang. iya. Terus gimana perasaan Teh ini ketika memang, melihat sesuatu yang yang tadi manusia tanpa kepala gitu? Pas awal-awal sih takut, Takut soalnya kan banget ya? kita belum terbiasa ngeliat nih, Mmm, tiba-tiba ada yang kayak nggak ada kepala atau kayak mhm, pocong, kayak apa gitu kan. Kita iya, tim kita jadi kaget dong. mmm. Ya aku merinding beneran deh, Oh gitu ya, aku merinding. Nih ada rasa katanya sih, terus nih, ditanya lagi nih Sasi, apa memang Teh ini sendiri bisa komunikasi secara batin dengan makhluk tersebut? Terkadang bisa sih, Komunikasi iya, biasa? kayak Mmm, dari batin, dari hati dari gitu batin. komunikasi. Kira-kira maksudnya ini kan ruangan ruangan ini nih agak agak terbuka gelap lagi ya, Iya, bisa sih. Ada sesuatu yang bisa dirasakan oleh ini? ada. Ada? Apa perwujudannya? Tinggi besar, Mhm, di sebelah mana? belakang, Di belakang. Positif atau negatif? aku nggak tahu dia, Oh, di soalnya sini ya? bingung Ada, banget nih, iya, di sini ya? Bisa sih di belakang ini ya? Nah, jadi ternyata TND itu selain di mediator, juga memang ada, selain belajar memang ada keturunan juga dari orang tuanya iya ya. betul. Oke. Oke pemirsa, tadi saya bincang-bincang dengan Teh Indira, bisa sih mudah-mudahan ini Teh Indira ini salah satu di, mediator di Cahaya Keajaiban dan beliau sekarang sudah menjadi host gitu Iya, ya. Nah, jangan lupa subscribe dan komen ya biar di Cahaya Keajaiban ini, lebih lebih semangat lagi, lebih banyak tontonan yang bisa menjadi tuntunannya. iya Ya, benar. kayak Teh Indira. Terus berapa lama Teh Indira bergabung di Cahaya Keajaiban atau di Lalapan Gunung Karuhun? Sudah berapa lama tuh? Sekitar 6 bulanan lebih. Baru 6 bulan. Iya, Berarti dulu hostnya bukan saya sendiri ya, bisa sih. Mungkin dengan yang lain ya. enggak udah masuk Bapak. Oh, udah masuk saya. Lupa Iya, saya awalnya udah lupa nih. soalnya Bisa sih. kalau nggak salah masuk Salakwan Karuhun tuh kita di tahun 2023 bulan November apa Oktober gitu masuknya Iya, kalau oke nggak salah. pemirsa ini saya berpindah ke lebih enjoy lagi. Kenapa? Dia sudah merasakan sesuatu, maka saya ajak yang lebih santai lagi nih. Iya, Jadi maklum ini, jadi memang dia lebih lebih peka dan secara insting apa batinnya dia lebih lebih ini lebih lebih sensitif. sensitif ya, bisa Iya, sih. Oke, mungkin mungkin itu aja Teh Indi ya. Nanti iya, di lain oke deh. Oke, oke itu aja Teh Indi ya. Lain kesempatan mudah-mudahan bisa berbincang-bincang lagi dengan saya sendiri ya. iya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang disisihkan di Cahaya Keajaiban. Semoga Tendela sehat selalu, Iya, Mas Doni juga Sasi nih. ya makasih banyak. Dan di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kita mendapat salah satu pahala Amin. yang insya Allah yang berlimpah itu aja. Amin. Kita doakan juga buat rekan-rekan kita selalu diberikan kesehatan, diberkahi ilmunya dan diberkahi rezekinya. Oke, Doni Pradana bersama Indira Iya, betul. undur pamit di Cahaya Keajaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.